Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya kali ini. Ini kita masih bahas terkait dengan integral, tapi kali ini kita akan bahas mengenai integral substitusi dan juga integral parsial. Nah, rumus untuk integral substitusi ini, nah di sini teman-teman harus hafalkan rumusnya ya. Integral dari AX tambah B pangkat N dx sama dengan, nah di sini 1 per A-nya ini dipindah ke sini, A, terus pangkatnya N-nya ini sama juga N plus 1, terus di sini AX-nya tinggal dipindahkan ke sini, AX plus B, terus pangkatnya ditambahkan dengan 1, N plus 1 ditambah C. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk lebih hafal, kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Oke, kita coba yang soal 1. Di soal 1 ini diketahui bahwa integral dari akar dari 2x ditambah 5 dx. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, kenapa kita pakai rumus integral substitusi. Ini kan di sini ax ditambah b gitu. Jadi sini juga 2x ditambah 5 gitu. Jadi kita lebih gampang menggunakan rumus ini dibanding dengan kalau teman-teman udah lihat di video sebelumnya adalah rumus dasar integral. Nah, ini kita pakai rumus integral substitusi. Jadi teman-teman tinggal masukin aja di sini. Ini bisa dibuat dulu bahwa integral 2x ditambah 5, kalau di akar itu sama dengan 1 per 2 gitu ya, jadi pangkat 1 per 2 gitu. Nah, teman-teman tinggal masukin aja ke rumus. Di sini ini tetap angka 1 ya, di sini angka 1 per A-nya itu berapa? A-nya itu yang di depan X, yang depan X ini adalah 2 gitu ya, jadi 2-nya ini dipindahkan ke sini dikalikan dengan pangkatnya N, berarti pangkatnya setengah ditambah 1. Terus dikalikan dengan yang tadi, yang ini kita langsung pindahkan aja di sini, 2x plus 5, terus pangkatnya ditambah 1, setengah ditambah 1 plus C. Nah, teman-teman tinggal kerjakan aja, 1 per 2 kali setengah ditambah 1 ini 2 per 2 ya, 2 per 2 dikali sama di sini 2x tambah 5, pangkat setengah ditambah 1 tadi 2 per 2, berarti ditambah C. Nah, ini tinggal kita kerjakan, 1 per 2 dikali 3 per 2 dikalikan dengan 2x plus 5 pangkat 3 per 2 ditambah C. Nah, tinggal yang di 2 ini kita kalikan ke yang dalam. Maka 1 per, ini kali ini mati ya, berarti tinggal 3. 1 per 3 kali 2x tambah 5 pangkat 3 per 2 ditambah C. Sama dengan, ini teman-teman bisa langsung masukin kali ke depan ya, jadi 2x plus 5 pangkat 3 per 2 per 3 ditambah C. Jadi nanti ini sebenarnya jawaban yang terakhir ini teman-teman bisa sesuaikan kalau misalnya nanti ada pilihan jawabannya. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor. Jadi di soal nomor 2 ini, integral dari 1 per 3x plus 2 pangkat 5 per 3 dx itu berapa gitu. Nah, di sini teman-teman ingat ya, kalau mengerjakan ini kan kalau kita pakai rumus integral dasar itu ini susah untuk mengerjakannya gitu. Jadi kalau yang seperti ini kita gunakan integral substitusi. Nah, di sini teman-teman tinggal buatkan aja integral. Di sini kita kalau misalnya pangkatnya 5 per 3 di sini, kalau kita naikkan ke atas maka pangkatnya jadi minus ya teman-teman. Jadi kita buatkan dulu integral 3x tambah 2, pangkatnya kita naikin, dia kita pindahkan ke atas, berarti minus 5 per 3 dx gitu. Nah teman-teman, ini bentuknya udah sama dengan rumus ya tadi ya, udah menyerupai rumus, maka kita tinggal menggunakan rumus. Nah di sini tadi rumusnya ingat, di sini 1 per, di sini A-nya gitu. Ini A-nya yang depan X adalah 3. 3 per, pangkatnya berapa? Pangkatnya minus 5 per 3 ditambah 1. Terus yang ini tinggal kita pindahkan ke sini, dikali 3x plus 2, terus pangkatnya juga ditambah dengan 1. Pangkat minus 5 per 3 ditambah 1 ditambah C. Nah ini tinggal kita kerjakan nih. Sama yang satu ini kita buat 3 per 3 biar gampang dijumlahkan. Terus yang ini juga sama pangkatnya, yang satu ini kita buat 3 per 3. Gitu. Jadi teman-teman tinggal kerjakan aja, 1 per 3 dikali, di sini kan minus 5 ditambah 3, berarti minus 2 per 3. Terus ini 3x tambah 2, di sini juga sama, minus 2 per 3.
ditambah C. Tuh, nah, di sini kita tinggal kerjakan, berarti 1 per, di sini teman-teman kalikan ya, jadi 3 dikali minus 2 per 3, ini ke sini bisa habis, jadi tinggal minus 2. Minus 2 di sini, terus di sini 3x tambah 2, pangkat minus 2 per 3 ditambah C. Jadi hasilnya, teman-teman karena di sini pangkatnya minus, ini bisa kita turunkan ke bawah, biar pangkatnya positif. Gitu. Jadi satunya kita tetap tinggalin di atas, per minus 2-nya tetap di bawah, 3x plus 2-nya ini tadi kita buat ke bawah, tapi yang pangkatnya ini tadi yang minus, jadinya positif. Gitu. Jadi ini juga sama ya, nanti jawabannya menyesuaikan ke pilihan jawaban kalau ada. Oke, selanjutnya kita ke integral parsial. Jadi teman-teman di sini adalah rumus integral parsial. Jadi integral dari U dV sama dengan U kali V dikurang integral dari V dikali DU. Gitu. Nah, teman-teman sebenarnya di sini biar teman-teman hafal dengan rumus-rumus ini, teman-teman harus banyak mengerjakan soal. Maka dengan banyak mengerjakan soal, teman-teman akan menghafal rumusnya langsung bisa gitu. Nah, di sini kita akan bahas soal untuk integral parsial. Jadi teman-teman mungkin bingung ya, karena di sebelumnya kita kan belajar tentang integral substitusi. Jadi kapan harus menggunakan integral substitusi dan kapan harus menggunakan integral parsial. Sebenarnya ini nanti akan dibahas di terakhir video ini. Tapi di sini saya akan jelaskan singkat bahwa kenapa kita mengerjakan ini dengan integral parsial, karena teman-teman bisa lihat di sini ya, yang di dalam kurung ini kan pangkatnya 1 x-nya. Nah, yang di luar kurung ini juga pangkatnya adalah 1. Jadi kalau pangkatnya sama yang di dalam sama yang di luar ini sama-sama 1, itu kita menggunakan integral parsial. Gitu ya, nanti untuk lebih pahamnya akan ada di video terakhir. Gitu. Nah, kita lanjut dulu. Rumusnya tadi adalah U dikali V dikurang integral dari U dikali DU. Nah, berarti di sini kita harus tahu nih nilai-nilai U, nilai V, nilai integral V sama DU. Jadi teman-teman kan soalnya adalah integral 2x gitu ya, kali 3x plus 4 pangkat 3. Nah, di sini karena di sini adalah rumusnya integral U dV, maka saya misalkan nih 2x-nya ini menjadi U, dV-nya itu adalah 3x plus 4 pangkat 3. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung cari tahu ya nilai-nilai yang di rumus tadi. Maka kita cari nilai si V. Nilai si V ini adalah, nah nilai V ini kan di sini diketahui yang kita misalkan U sama dV. Jadi mencari nilai V ini adalah integral dari si dV ini. Nah, kita integralkan nih si dV. Integral dV sama dengan integral 3x plus 4 pangkat 3. Nah, di sini teman-teman, ini kita bisa gunakan adalah rumus substitusi. Nah, bentuknya kan sama nih. Kalau rumus substitusi kan teman-teman ingat ya, di sini misalnya x ditambah angka berapa gitu. Nah, kita tinggal masukin nih rumus substitusi. Tadi rumusnya di atas tetap 1, di sini angka 3-nya kita pindahkan ke sini 3, terus buka kurung pangkatnya di sini 3, pangkat ditambah 1, 3 ditambah 1, terus yang 3x plus 4-nya ini kita pindahkan langsung ke sini, terus pangkat ditambah 1 juga, 3 tambah 1 tambah C. Nah, ini tinggal kita kerjakan aja, berarti 1 per 4 dikali 3, 12, 3x ditambah 4, pangkat 4 tambah C. Kita udah dapat nilai si U. Gitu ya. Nah, teman-teman, di sini integral si V nanti kita tinggal integralkan ini. Nah, si DU nih yang kita cari lagi. Nah, DU ini itu adalah turunan dari si U. U-nya tadi 2x, maka turunan dari 2x itu adalah 2. Gitu ya. Nah, setelah udah dapat, kita tinggal masukin ke rumus. U-nya tadi 2x, terus V-nya ini adalah yang hasil yang ini tadi. Kita pindahkan langsung ke sini. Terus dikurang integral dari V, integral dari hasil yang V-nya tadi ini juga. Integral si dia, terus dikalikan dengan DU. DU-nya itu berapa? DU-nya adalah 2. Gitu. Nah, kita tinggal kerjakan. Di sini 2x kali setengah, kali 1 per 12, berarti 1 per 6x. Dikali 3x ditambah 4, pangkat 4. Dikurang, nah teman-teman ini bisa nih dikalikan 1 per 12 dikali 2, itu adalah 1/6. Kita buat di sini 1/6. Terus ini yang kita integralkan yang tadi. Yang kita integralkan yang ini, kita juga pakai rumus sama seperti yang tadi. Berarti di sini angka 1 per, di sini 3 tetap di sini 3. 3x pangkatnya di sini adalah 4 ya. 4
ditambah 1, terus 3x plus 4 ini kita pindahkan ke sini, pangkat ditambah 1, gitu, 4 ditambah 1 ditambah C. Gitu. Jadi kita udah masukin semua angka-angkanya ya, gitu. Nah, di sini teman-teman kita tinggal kerjakan ke bawah. Nah, ini tadi udah dapat, berarti yang ini yang kita kerjakan. Di sini, ini kan 4 tambah 1, 5. 5 dikali 3, 15. 15 dikali 6, itu adalah 90. Jadi 1/90 dikali 3x tambah 4 pangkat 5 ditambah C. Nah, teman-teman, kita sebenarnya ini hasilnya udah dapat yang di sini gitu. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kalau misalnya ada pilihan jawaban di soal gitu. Kalau misalnya tidak ada pilihan, sebenarnya sampai sini juga itu udah dapat hasil. Tapi kita bisa sederhanakan nih teman-teman. Karena di sini adalah sama-sama 3x plus 4, di sini juga 3x plus 4. Jadi 1/6-nya ini kita bisa sama-sama keluarkan nih. 1/6 kali 3x plus 4 pangkat 4. Nah, ini kan sebenarnya ini dikali ini, hasilnya adalah yang ini, sama ini dikali yang di sini hasilnya adalah ini gitu. Jadi ini lebih ke sederhananya sih gitu. Jadi hasilnya adalah ini ya teman-teman gitu. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan kapan kita harus menggunakan integral substitusi dan kapan kita harus menggunakan integral parsial gitu. Nah, kalau integral parsial ini kita gunakan itu kalau misalnya dia di sini, kalau bisa dilihat contoh soalnya ya, di sini kan hampir sama sebenarnya. Nah, tapi kita lihat nih, yang di dalam kurung ini dia kan pangkatnya 1, yang di luar kurung ini dia adalah pangkatnya 1. Jadi kalau misalnya selisih pangkatnya itu adalah tidak 1 gitu. Ini kan selisih pangkatnya ibarat kata 1 dikurang 1, 0 gitu. Nah, kalau selisih pangkatnya bukan 1, misalnya bisa 0 atau bisa 2, bisa 3 gitu dan seterusnya, itu kita menggunakan integral parsial gitu. Jadi kalau selain selisihnya 1, kita menggunakan integral parsial. Nah, kecuali kalau untuk substitusi. Kalau substitusi itu adalah kalau misalnya selisih pangkatnya itu adalah 1. Misalnya ini ya, dalam kurung ini kan pangkatnya 2. Di luar kurung ini adalah pangkatnya 1. Jadi kalau kita kurangkan 2 dikurang 1, itu hasilnya adalah 1. Jadi kalau misalnya bentuk soal yang seperti ini, kita bisa menggunakan yang integral rumus substitusi. Gitu ya teman-teman.